Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang Bahram al-Majusi, salah seorang yang paling bejat di dunia, tetapi mendapatkan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa alasannya dan bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi umat yang dermawan. Sebaliknya, Islam melarang umatnya menjadi bakhil, pelit ataupun kikir. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya, beliau adalah orang yang paling dermawan di antara semua manusia. Beliau tidak pernah menolak apabila dimintai sesuatu. Orang yang dermawan adalah orang yang murah hati, suka beramal, bersedekah, membantu orang lain dan meringankan beban orang-orang di sekitarnya. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dalam hadis ini, seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan bahwa sesuatu apapun itu yang diinfakkan, kita dermakan untuk sebuah kebaikan, untuk orang lain, untuk sesuatu yang itu membawa kemaslahatan, merupakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kepada surga, dan sebaliknya, sesuatu yang kita tahan untuk sebuah kebaikan, itu akan membuat kita semakin dekat kepada neraka. Bahkan orang yang sudah meninggal, orang yang di dalam kubur ketika mereka ditanya, seandainya kalian dibangkitkan lagi ke dunia, apa yang ingin kalian lakukan? Maka dengan sangat yakin mereka menjawab, jika saja kami dibangkitkan lagi ke dunia dan diberikan kesempatan yang kedua untuk beribadah, maka yang ingin kami lakukan adalah bersedekah sebanyak-banyaknya. Berkah dari bersedekah, berkah dari menjadi dermawan, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Islam saja. Bahkan pada zaman dahulu, seorang yang beragama Majusi, penyembah api, ia merasakan hikmah dari berderma, hikmah dari bersedekah. Orang ini adalah orang Majusi yang menyembah api selama puluhan tahun lamanya, yang sudah melakukan berbagai macam dosa, yang sudah menikahi anaknya sendiri. Namun anehnya, pada suatu ketika Rasulullah berkirim salam kepada orang ini, dan setelah itu orang tersebut dikaruniai hidayah untuk masuk agama Islam. Menurut para ulama, itu adalah keberkahan dari sedekah yang dilakukannya, dan ceritanya sebagai berikut. Pada suatu ketika, Abdullah bin Al-Mubarak melaksanakan ibadah haji. Karena merasa sangat letih, Abdullah akhirnya tertidur sebentar di Hijr Ismail. Ia bermimpi dan dalam mimpinya ia berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW dan memberinya amanah yang membuatnya menjadi bingung. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad SAW berpesan, wahai Abdullah, saat kamu pulang ke Baghdad nanti, pergilah ke sebuah kampung. Carilah orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram. Kirimkan salamku kepada Bahram. Sampaikan bahwa Allah telah ridha terhadap dirinya. Seperti dikisahkan dalam kitab Aqtaf Ad-Daniyah, Abdullah tak membenarkan mimpi itu begitu saja. Dalam hatinya ia membatin, mimpi ini pasti datangnya dari setan. Mana mungkin Bahram, seorang Majusi, dapat kiriman salam dari baginda Nabi. Abdullah kemudian terbangun, ia melakukan wudhu, salat dan melanjutkan tawafnya. Tak disangka-sangka mimpi yang serupa datang lagi pada kesempatan lainnya. Peristiwa itu pun berulang hingga 3 kali. Akhirnya, sang ulama generasi tabi'in ini bertekad akan menunaikan amanah Rasulullah seandainya sudah selesai daripada haji. Sepulangnya dari Baitullah, dari Tanah Suci, Abdullah Al-Mubarak benar-benar menunaikan tekadnya. Ia benar-benar mencari sosok yang bernama Bahram. Ia pun melakukan perjalanan yang sangat panjang. Berhari-hari ia melewati kota-kota, melewati desa-desa dan perkampungan. Di setiap kampung yang ia singgahi, ia menanyakan kepada masyarakat sekitar, adakah sosok yang bernama Bahram yang beragama Majusi? Namun tak juga sosok itu ditemukan.
Abdullah Al-Mubarak melanjutkan perjalanannya lagi. Sudah berpuluh-puluh kampung ia lewati, hingga akhirnya di sebuah kampung ia berhasil mendapatkan informasi keberadaan seseorang yang bernama Bahram. Abdullah Al-Mubarak kemudian mendatangi orang tersebut, dan benar saja Bahram yang ia temui di sebuah kampung di Baghdad itu ternyata memang seorang Majusi. Usianya sudah sangat sepuh sekali, sudah sangat tua renta. Abdullah tidak langsung menyampaikan salam baginda Nabi sebagaimana yang diamanahkan untuknya di dalam mimpi itu. Ia ingin menelisik dan meneliti lebih dalam apakah sosok Bahram di depannya itu layak menerima salam dari baginda Nabi ataukah tidak. Abdullah mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Wahai Bahram, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah?" Bahram kemudian menjawab, "Saya gemar memberi hutang kepada banyak orang. Saat melunasi hutangnya, orang-orang itu saya wajibkan untuk membayar melebihi jumlah hutangnya semula." Abdullah Al-Mubarak kemudian menjawab, "Itu haram wahai Bahram. Apakah ada perbuatan yang lain?" Bahram menjawab, "Wahai Abdullah, saya memiliki 4 orang putri dan 4 orang putra. Saya sangat sayang apabila anak-anak saya itu menjadi pasangan orang lain. Kemudian saya jodohkan mereka sesama saudara sekandungnya. Saya nikahkan mereka kakak beradik sekandung." Abdullah menjawab, "Itu juga haram. Apakah ada lagi?" Bahram berkata, "Saat menikahkan putri-putri saya, tata cara pestanya memakai tata cara ritual agama Majusi." Abdullah menjawab lagi, "Itu juga haram wahai Bahram." Abdullah geleng-geleng kepala. Dari beberapa perbuatan yang dianggap baik oleh Bahram, ternyata semuanya tidak masuk dalam kriteria yang membuatnya pantas mendapatkan ridha Allah dan salam dari Nabi. Bahram berkata, "Wahai Abdullah, putri saya cantiknya bukan main. Dia paling cantik di daerah sini. Tidak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Sebab itu, saya jadikan anak saya itu sebagai istri. Saya kawini anak saya sendiri. Malah pernikahannya dilaksanakan sangat mewah, dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan." Itu juga sangat haram dan terlaknat wahai Bahram. Suasananya kemudian menjadi hening. Kedua orang itu sama-sama berpikir. Abdullah kemudian bertanya lagi, "Wahai Bahram, apakah ada lagi perbuatan yang sekiranya baik di mata Allah?" Bahram tampaknya berpikir sangat keras. Ia berusaha mengingat-ingat, menguli-uli lagi jejak kebaikannya. Bahram itu terkenal baik di masyarakat sekitarnya karena dia memang seorang tokoh yang dihormati. Kemudian Bahram bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Suatu hari, ada seorang perempuan muslimah yang masuk ke halaman rumahnya pada malam hari. Perempuan itu datang dengan membawa obor. Anehnya, ketika Bahram keluar menemuinya, obor itu dipadamkannya. Kemudian perempuan itu keluar dari halaman rumah Bahram. Bahram pun masuk lagi ke dalam rumahnya. Dan tiba-tiba perempuan itu masuk lagi ke halaman rumah Bahram yang membawa obornya. Dan seperti yang pertama tadi, Bahram keluar lagi dan obor itu dimatikan oleh perempuan itu. Begitu seterusnya hingga 3 kali berturut-turut. Bahram kemudian curiga, ada apa sebenarnya perempuan ini? Datang malam-malam, bertamu malam-malam. Ketika ditemui obornya dimatikan dan kemudian pergi dari halaman. Tapi ketika aku masuk ke dalam rumah, perempuan itu datang lagi. Demikian pikir Bahram. Hingga akhirnya yang terakhir Bahram memutuskan untuk menyelidiki siapa perempuan itu. Bahram pun memutuskan untuk mengikutinya kemanapun sang perempuan itu pergi. Bahram diam-diam mengikutinya dari belakang, pelan-pelan menyelinap, pelan-pelan memantau, hingga akhirnya sang perempuan muslimah itu masuk ke sebuah gubuk kecil. Dari dalam gubuk kecil itu terdengar suara. Bahram kemudian mengintip. Dalamnya ada 3 gadis kecil, ada 3 anak kecil. Mereka merengek-rengek meminta sesuatu kepada ibunya. Mereka ternyata sedang kelaparan. Anak-anak itu menanyakan makanan kepada ibunya dan mereka menangis. Dan terlihat perempuan yang tadi masuk ke halaman rumah Bahram itu pun sedang menangis. Air matanya meleleh. Perempuan itu dihimpit situasi yang sangat sulit. Di suatu sisi perempuan itu tidak tega melihat anak-anaknya kelaparan. Namun di sisi yang lain ia merasa malu jika harus mengemis meminta makanan kepada Bahram, orang yang kaya raya, orang yang kafir Majusi.
Bahram yang bercerita di hadapan Abdullah Al-Mubarak meneteskan air mata mengingat kejadian itu. Dia menarik nafas dalam-dalam. "Wahai Abdullah, mengetahui kondisi itu saya segera pulang ke rumah. Saya ambil sebuah tempat, saya isi dengan berbagai makanan. Saya antarkan ke rumah perempuan muslimah itu. Dan apakah kamu tahu wahai Abdullah, anak-anaknya sangat senang sekali. Mereka berhenti menangis dan kemudian anak-anak itu berdoa untuk saya. Saya didoakan oleh mereka. Dengarlah wahai Abdullah apa doa mereka. Ya Allah, buatlah gembira orang yang telah membuat kami ini merasa gembira." Begitu doa mereka wahai Abdullah. Abdullah bin Al-Mubarak terhenyak mendengar cerita itu. Ia tersadar bahwa perbuatan Bahram yang terakhir inilah yang kemudian membuat Rasulullah mengirimkan salam khusus kepada Bahram, si Majusi. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak nelangsa melihat umatnya yang tengah kelaparan dibantu oleh seseorang, dibantu oleh orang lain? Bagaimana Rasulullah tidak terharu melihat kebaikan seorang manusia kepada manusia lainnya? Dan setelah itu, Abdullah Al-Mubarak baru menyampaikan salam dari Rasulullah kepada Bahram. Mendengar salam dari Rasulullah Muhammad SAW, seketika itu Pak Tua penyembah api itu memutuskan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jika Bahram yang seorang Majusi yang sudah melakukan berbagai macam dosa, yang sudah menikahi anaknya sendiri, mendapatkan hidayah dari kedermawanan yang dia lakukan, apalagi kita yang seorang Muslim, bagaimana balasan yang akan Allah berikan seandainya kita bersedekah secara jor-joran, seandainya kita berderma dengan harta kita secara tidak tanggung-tanggung? Tentu saja Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda kebaikan. Ada lagi sebuah cerita tentang 3 orang baik yang sedang mengantri di depan pintu surga. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lolos dari hisab dan siap untuk memasuki surga. Dari ketiga orang tersebut, yang pertama adalah seorang ulama, yang kedua adalah orang mujahid, dan yang ketiga adalah orang dermawan. Sang ulama merupakan seorang penyiar agama. Dia orang yang berdakwah setiap harinya, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada manusia. Yang kedua adalah mujahid, adalah orang yang meninggal karena memperjuangkan agama Allah. Dia meninggal dalam keadaan syahid dan dijaminkan surga untuknya. Dan orang yang ketiga adalah orang yang dermawan, yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang sering bersedekah, orang yang rutin mendermakan kebaikan kepada orang lain untuk agama Allah. Ketika orang ini saling mempersilahkan satu sama lain untuk lebih dulu masuk ke dalam surga, diceritakan bahwa sang dermawan dan sang ulama mempersilahkan mujahid untuk lebih dulu masuk surga. "Wahai Tuan Mujahid, masuklah ke dalam surga. Allah telah menjaminkan surga ini untukmu. Kamu sudah mati dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah." Demikianlah kata sang dermawan dan sang ulama. Ternyata si mujahid menolaknya dengan halus. Ia dengan malu berkata, "Maaf Tuan Ulama, Andalah yang terhormat. Silahkan masuk dulu ke dalam surga. Karena saya tidak akan tahu keutamaan berjihad tanpa adanya ilmu pengetahuan dari Anda. Saya tidak tahu fadilah berjuang di jalan Allah tanpa adanya pemberitaan dari Anda. Karena Anda merupakan seorang yang alim. Anda adalah seorang ulama." Akhirnya si dermawan dan si mujahid mempersilahkan sang ulama untuk masuk surga terlebih dahulu. Si ulama pun bersiap-siap untuk melangkahkan kakinya untuk masuk pintu surga. Dia maju sedikit ke depan dan tiba-tiba tak disangka-sangka ia justru mundur lagi dan berkata kepada si dermawan, "Wahai saudaraku, rasanya engkaulah yang lebih berhak untuk masuk ke surga terlebih dahulu dibandingkan kami, dibandingkan mujahid dan ulama. Karena berkat dana bantuan darimu lah, dibangunlah rumah-rumah ibadah, dibangunlah masjid, madrasah, pesantren, dibangunlah panti jompo, panti yatim piatu, panti sosial, dan tempat-tempat maslahat yang lainnya. Wahai saudaraku si dermawan, Anda gemar membayar zakat, gemar berinfak, sedekah, berwakaf, sedangkan saya bisa menyiarkan agama itu berkat bantuan darimu. Mujahid berjuang di jalan Allah, berjihad sampai meninggal dalam peperangan itu juga karena bantuan darimu. Dan pada akhirnya si dermawanlah yang masuk surga terlebih dahulu dibandingkan mujahid dan ulama." Dan inilah sedikit kisah tentang Bahram al-Majusi.
Bagaimana beliau mendapatkan salam dari Rasulullah? Ternyata sudah ada jawabannya. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.